SD Impres Tamalan Rea 4 berdiri sejak tahun 1993 hingga saat ini. Dan selama 29 tahun SD Impres Tamalan Rea 4 telah meluluskan ribuan peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Visi dan misi SD Impres Tamalan Rea 4 adalah menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter dan berwawasan global yang peduli lingkungan, dilandasi IMTAK dan IPTEK. Impres Tamalan Rea 4 merupakan sekolah yang telah meraih predikat sebagai sekolah adiwiyata, mulai dari sekolah adiwiyata tingkat Kota Makassar pada tahun 2014, sekolah adiwiyata tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 dan sekolah adiwiyata tingkat nasional pada tahun 2016. SD Impres Tamalan Rea 4 merupakan salah satu sekolah di Makassar yang menerapkan budaya literasi, yang dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah setiap harinya selama 10 menit sebelum bel masuk berbunyi. SD Impres Tamalan Rea 4 menyelenggarakan berbagai macam kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya, kegiatan drum band, kegiatan latihan pramuka, kegiatan kebudayaan memperingati hari ulang tahun Kota Makassar setiap tahunnya, kegiatan belajar dengan berbasis ICT, hingga kegiatan keagamaan untuk beribadah secara berjamaah. SD Impres Tamalan Rea 4 juga menetapkan hubungan kerja dengan berbagai pihak, di antaranya orang tua siswa melalui komite sekolah, Polsek Tamalan Rea Kota Makassar, Puskesmas Tamalan Rea Kota Makassar, SD Impres
Intresta Malanrea 4 juga telah mendapatkan berbagai macam prestasi dari berbagai lomba, mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional. Kata Kekuri Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rifka Putri Dani dari SD Intresta Malanrea 4 Kota Makassar. Saya akan membawakan puisi yang berjudul Seonggok Jagung dan terima kasih. Seonggok Jagung, karya W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda yang kurang sekolahan memandang jagung itu. Sang pemuda lihat ladang, ia melihat petani, ia melihat panen, dan suatu hari subuh para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat di suatu pagi hari di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur, tungku-tungku menyala. Di dalam udara yang murni tercium bau kue jagung. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda, ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja. Tetapi ini seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SMA. Tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia memandang jagung itu dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu Kenes di balik etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tidak menyangkut pada akal, tidak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang punya latihan untuk bebas bekerja. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya,
pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi orang asing di tengah kenyataan persoalan keadaannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, kedokteran, atau apa saja bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, "Di sini aku merasa asing dan sepi." 1975 W.S. Rendra. Karya Indonesia. Buku, kau adalah sumber ilmu di mana aku belajar dan membaca. Dari aku tak tahu sampai tahu. Buku, kau adalah jendela ilmu, jendela menuju kehidupan yang lebih sukses, menuju kehidupan yang lebih indah. Halaman demi halaman, lembar demi lembar, ku baca dengan serius hingga aku lupa waktu. Terima kasih buku, engkau temaniku dari kecil hingga besar untuk menggapai cita-citaku.